bahwa namimah itu adalah dosa besar, betul. Bahwasanya buhtan itu adalah dosa besar, iya, tetapi dia bukan yang terbesar. Dia bagian dari dosa-dosa besar, tetapi dia bukan yang terbesar. Dan dia tidak lebih berat dosanya dari dosa membunuh. Karena dosa membunuh ini rankingnya pertama setelah syirik. Bukan fitnah atau buhtan di atas membunuh, enggak. Tetapi buhtan atau namimah ini dosanya masih di bawah dosa dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bagaimana kemudian para ulama menafsirkan ayat ini? Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita semuanya bisa hadir kembali pagi hari ini di majelis Ilmuddin, majelis yang sangat mulia, yang para malaikat memintakan ampunan kepada siapa saja yang hadir di dalamnya. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Ayatnya sedikit panjang, tetapi kita ambil penggalan dari ayat tersebut yang sering disalahpahami oleh sebagian orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat lengkapnya berbunyi waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Itu ayat lengkapnya. Yang ingin kita jelaskan pada pagi hari ini adalah penafsiran ayat ini, yaitu fokus pada firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan al fitnah itu lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan. Ayat ini sering disalah tafsirkan oleh sebagian orang, menganggap bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah namimah. Fitnah itu artinya namimah, adu domba, ghibah, atau fitnah dengan pengertian buhtan, yaitu menyebut keburukan seseorang muslim yang sebenarnya itu tidak ada pada seseorang. Seseorang tidak melakukan A, kemudian dikatakan si fulan telah melakukan A. Itu dianggap fitnah yang seperti itu, dengan makna yang seperti itu. Sehingga sering kita mendengar seseorang ketika difitnah oleh temannya, oleh tetangganya, kemudian mengatakan, awas, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian dia menyebut ayat ini, dia mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi dia menyebut ayat ini untuk membela diri kepada orang yang menfitnah dia dengan mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan menyebut ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga seakan-akan dosa fitnah itu lebih berat dibandingkan dosa membunuh. Padahal sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya dosa terbesar setelah kufur atau syirik itu adalah membunuh seorang muslim tanpa hak. Ini ranking pertama, tingkatan pertama dalam urutan dosa besar setelah kufur atau syirik. Nah, baik kufur syirik atau kufur ghairu syirik, itu peringkatnya tidak ada yang mengungguli peringkat beratnya dosa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati dalam keadaan syirik atau kufur tersebut. Nah, di bawah itu dosa tertinggi adalah dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Sehingga kemarin dijelaskan bahwa saking besarnya
dosa membunuh seorang muslim tanpa hak, sehingga dalam hadis disebut dia kufrun. Nah, disebut sebagai kufrun, yang berarti kufrun duna kufrin, dia menyerupai, mendekati dosanya itu mendekati kufur. Dikatakan oleh Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, ay kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran, dekat sekali dengan kekufuran, dosa yang sangat besar, yang apabila dilakukan oleh seseorang, dalam ayat kemarin yang kita bahas, mendapatkan murka Allah, dia akan mendapatkan laknat Allah, dan telah disiapkan azab yang berat bagi mereka. Nah, artinya bahwa dosa membunuh seorang muslim tanpa hak ini diyakini oleh kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dia adalah dosa yang sangat besar, dosa yang tertinggi setelah kufur. Nah, ini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga berdasarkan hadis, ya. Ada hadis yang menyebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditanya, ayu dzambi indallahi akbar. Rasulullah ditanya, dosa apa yang menurut Allah itu dosa paling besar? Rasulullah ditanya. Ini kita harus mengerti bagaimana Rasulullah ditanya. Ya, pertanyaannya apa? Dosa apa yang paling besar menurut Allah? Jadi jawabannya berarti akan menyebutkan dosa paling besar. Rasulullah menjawab ketika ditanya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Beliau bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu apabila kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah itu yang telah menciptakan kamu. Kamu mensekutukan Allah, kamu menyembah kepada selain Allah, padahal Allah dia yang menciptakan kamu. Allah yang telah menciptakan kamu, kemudian kamu menyembah kepada selain yang menciptakan kamu. Kamu menyembah makhluk, kamu menyembah kepada selain Allah. Ini namanya dosa syirik. Ini yang pertama kali, dosa terbesar. Rasulullah ketika ditanya dosa apa yang paling besar menurut Allah, dikatakan dosa yang terbesar adalah syirik. Nah, ini tidak ada yang mengunggulinya. Ini dosa terbesar yang Allah tidak mengampuni bagi siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, qultu summa ayyun? Setelah dosa syirik itu dosa apa lagi yang paling besar? Dosa apa lagi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, summa antaqtula waladaka khasyata ayat'ama ma'aka. Dosa terbesar yang kedua adalah, yaitu apabila kamu membunuh anak kamu karena takut anak itu akan makan bersama kamu. Ini namanya dosa membunuh yang kedua ini. Secara khusus dalam hadis ini, karena salah satu adat orang jahiliyah sebelum Islam itu membunuh anaknya sendiri jika anak itu adalah perempuan. Jadi orang jahiliyah itu kebiasaannya begitu. Jika mereka kemudian memiliki anak, melahirkan seorang anak, dilihat kok perempuan, itu langsung dikuburkan hidup-hidup. Nah, dikuburkan hidup-hidup. Kenapa? Karena perempuan ini tidak menguntungkan. Menurut mereka tidak menguntungkan. Dia nggak bisa kerja, tapi makannya terus, menghabiskan makan aja ini. Udah dibunuh sejak dia masih bayi. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Nah,
Nah, Islam datang ini apa? Memuliakan perempuan. Nah, sehingga dalam Islam itu perempuan memiliki tempat yang sangat tinggi. Bahkan dalam Al-Quran itu ada sebuah surat, itu namanya An-Nisa. Nah, itu salah satu hal yang menunjukkan betapa perempuan di dalam Islam itu dimuliakan. Dalam Al-Quran ada seorang perempuan yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam. Nah, dan dalam Islam seorang perempuan itu tidak dibedakan dengan laki-laki dari sisi mereka sama-sama bisa mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukannya. Kemuliaan tidak dilihat dari sisi apakah dia laki-laki atau perempuan, tetapi dilihat dari sisi ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ada seorang perempuan lebih bertakwa daripada laki-laki, maka perempuan itu lebih mulia dari laki-laki itu. Tetapi jika laki-laki lebih bertakwa dari perempuan, maka laki-laki itu lebih mulia dari perempuan itu. Bukan karena jenisnya, bukan karena jenis kelaminnya yang menjadikan seseorang itu lebih mulia dari yang lainnya, tetapi yang yang menjadikan seseorang mulia itu adalah ketakwaannya. Nah, ini memiliki tempat perempuan di dalam Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang sangat berjasa terhadap kaum perempuan. Seandainya Islam tidak datang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi perempuan habis ini. Karena masih bayi-bayi sudah dibunuhi oleh mereka karena takut mereka akan miskin, karena takut mereka akan makan bersama mereka. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang bagaimana Islam mendudukkan kaum perempuan, memuliakan kaum perempuan, tentu ini akan sangat panjang. Nah, yang pasti di sini ketika Rasulullah ditanya tentang dosa yang paling besar, jawaban yang pertama adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah membunuh. Kemudian ditanya lagi, summa ayyun. Kemudian dosa apa lagi yang paling besar? Wahai Rasulullah, qala antuzaniya bi khalilati jarika. Yaitu apabila kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ini adalah dosa berzina. Dosa berzina ini dosa terbesar ketiga setelah membunuh seorang muslim tanpa hak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menunjukkan tentang urutan dosa-dosa besar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis lain itu disebutkan sebuah hadis yang disebut dengan atau menyebutkan dosa-dosa besar yang disebut dengan as-sab'u al-mubiqat, 7 dosa besar yang merusak, 7 dosa besar yang merusak, al-muhlikat, as-sab'u al-mubiqat ay al-muhlikat, 7 dosa besar yang mengakibatkan seseorang akan celaka nanti di akhirat. Beliau mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang bisa mencelakakan. Ketika Rasulullah ditanya, "Mahia ya Rasulullah?" Apa 7 dosa besar yang merusak, yang menghancurkan, yang mencelakakan seseorang nanti di akhirat itu apa? Jawaban Nabi, asyirku billah. Yang pertama adalah asyirku billah, kemudian wasihru, kemudian sihir. Sihir ini kenapa? Karena sihir ini pada umumnya itu juga disertai dengan syirik. Karena sihir ini dilakukan yaitu dengan seseorang bekerja sama dengan jin atau setan untuk melakukan sesuatu atau mengetahui sesuatu yang pada umumnya tidak diketahui oleh pada umumnya manusia.
Nah, ini apa? Ini juga bagian daripada syirik. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga adalah membunuh seseorang yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Kemudian wa aklu riba, kemudian wa aklu malil yatim, makan riba, kemudian aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, kemudian wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu melarikan diri dari medan perang. Sudah sampai di medan perang kemudian dia lari. Kemudian yang ketujuh, qadful muhsanat al-ghafilat. Ini juga menuduh seseorang melakukan zina tanpa dia memiliki saksi yang mencukupi. Nah, ini semuanya adalah dosa-dosa, 7 dosa besar yang disebut dengan al-mubiqat atau al-muhlikat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi dari sini kita sudah mengetahui bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan bahwa dosa terbesar setelah syirik itu adalah membunuh seorang muslim tanpa hak. Sudah pasti di sini berdasarkan kesepakatan dari seluruh umat Islam dan berdasarkan hadis yang tadi kita baca. Nah, sekarang kemudian ada seseorang mengatakan ketika dia difitnah, kemudian dia mengatakan, awas, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dalil lagi, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Qala Allah Ta'ala wal fitnatu asyaddu minal qatl. Karena pas hafal dalilnya, kemudian dia menyebutkan ayat ini. Nah, ini kalau dikatakan bahwa fitnah itu yang dimaksud adalah namimah, melakukan adu domba, naqlul qaulil ifsad, mengadu domba sesama muslim, atau yang dimaksud itu adalah buhtan. Buhtan itu menyebut keburukan seseorang yang sebenarnya nggak ada pada orang tersebut. Misalnya seseorang tidak mencuri, kemudian dia mengatakan si A itu mencuri, itu namanya buhtan. Misalnya si A itu tidak melakukan apapun yang buruk, kemudian dia menyebut bahwa si A melakukan ini dan itu berupa perbuatan yang buruk. Itu yang kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia fitnah. Dia telah menfitnah saya dan sebagainya. Itu artinya dia mengatakan sesuatu yang tidak saya lakukan, dikatakan oleh dia bahwa saya melakukannya. Itu fitnah yang dalam istilah agama namanya buhtan. Kalau yang dimaksud itu sebagaimana dipahami oleh sebagian orang seperti itu, bahwa dosa namimah atau dosa buhtan itu lebih berat dosanya daripada dosa membunuh, maka ini sesuatu yang tidak benar. Ini sesuatu yang tidak benar. Bahwa namimah itu adalah dosa besar, betul. Bahwasanya buhtan itu adalah dosa besar, iya, tetapi dia bukan yang terbesar. Dia bagian dari dosa-dosa besar, tetapi dia bukan yang terbesar. Dan dia tidak lebih berat dosanya dari dosa membunuh. Karena dosa membunuh ini rankingnya pertama setelah syirik. Bukan fitnah atau buhtan di atas membunuh, enggak. Tetapi buhtan atau namimah ini dosanya masih di bawah dosa dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bagaimana kemudian para ulama menafsirkan ayat ini? Ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran dari para ulama, tetapi yang pertama ini yang paling masyhur. Dan ini yang banyak dipegangi oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya. Mereka mengatakan bahwa al-fitnah dalam ayat ini artinya adalah asyirku.
Al-fitnah itu adalah asyirku, syirik. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatl itu artinya wasyirku asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih berat, lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Itu maksudnya. Jadi wasyirku asyaddu minal qatl wal fitnatu asyaddu minal qatl ay asyirku asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih besar dosanya dari dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Dan ini sesuai dengan apa yang tadi kita telah sampaikan, bahwa syirik adalah yang terbesar, kemudian di bawahnya adalah dosa membunuh. Nah, mayoritas ulama tafsir itu memaknai al-fitnah dalam ayat ini dengan syirik, bukan dengan bukan dengan namimah atau buhtan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah penafsiran yang pertama, dan ini penafsiran mayoritas umat Islam. Kemudian ada penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua mengatakan bahwa fitnah dalam ayat ini adalah yang dimaksud siksaan orang-orang kafir terhadap sebagian orang-orang Islam agar mereka mau meninggalkan agama. Jadi fitnah yang dimaksud adalah siksaan orang-orang kafir terhadap sebagian orang-orang Islam agar mereka mau meninggalkan agama Islam, sehingga sampai sebagian para sahabat ketika itu terbunuh dalam rangka untuk mempertahankan agama mereka. Kita tahu bagaimana kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya sampai sedemikian rupa, tetapi dia tetap bertahan dengan Islamnya, sampai dibawa di padang pasir yang panas, ditindih dengan batu yang sangat panas, tetapi beliau tetap bertahan dengan Islamnya sampai kemudian Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membelinya, kemudian membebaskannya, sehingga beliau menjadi muadzinu Rasulillah. Kita juga ingat bagaimana Ammar bin Yasir dengan keluarganya, ibunya Sumayyah karena mempertahankan Islam dibunuh dan menjadi awwalu syahidatin fil Islam, perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam, Sumayyah. Bagaimana juga Yasir, suaminya, ayahnya Ammar, kemudian juga dibunuh karena mempertahankan Islam. Dan masih banyak lagi, termasuk Ammar sendiri yang disiksa, dan juga para sahabat yang lainnya disiksa oleh orang-orang kafir agar mereka dipaksa untuk keluar dari agama Islam, meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka bertahan dengan siksaan-siksaan itu, dengan pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan. Mereka bertahan demi mempertahankan keimanan. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini, fitnah dalam ayat ini adalah itu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, artinya siksaan orang-orang kafir terhadap orang Islam sampai kemudian mereka sampai membunuhnya. Nah, perlakuan mereka terhadap orang-orang Islam itu adalah asyaddu minal qatl. Itu lebih berat daripada daripada peperangan, daripada membunuh. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi penafsiran yang pertama itu yang banyak dipegangi oleh para ulama, karena penafsiran ini sudah sangat klop dengan apa yang tadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang
memang fitnah itu menjadi dimaknai dengan syirik. Seperti karena ayat ini konteksnya kalau kita baca dari awal itu kan berbicara tentang apa? Berbicara tentang perang di dalam Islam. Dalam ayat yang lain tentang tujuan perang itu kan disebutkan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka orang-orang kafir sehingga tidak ada fitnah lagi. Artinya tidak ada lagi kesyirikan di tengah-tengah umat manusia. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi fitnah memang terkadang memiliki makna yang dimaksud adalah asyirku atau kesyirikan. Dan ini ada dalam surat Al-Baqarah yang lain 217, itu yang hampir mirip dengan ayat ini, yang di sana menggunakan kata akbar. Allah berfirman wal fitnatu akbaru minal qatl. Kalau dalam surat Al-Baqarah 191, dan ini yang sering disebut oleh orang, yaitu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sementara dalam Al-Baqarah 217 itu wal fitnatu akbaru minal qatl. Maknanya sama, bahwasanya syirik itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Secara zahir saja, secara logika, secara zahir, maka dosa membunuh ini tetap lebih berat dibandingkan dengan dosa fitnah dengan pengertian namimah atau buhtan. Kalau kamu misalnya disuruh milih pilihan yang sama-sama sama-sama tidak enaknya, kamu pilih, kamu saya fitnah atau saya bunuh misalnya, milih mana? Ya tidak milih dua-duanya. Tetapi kalau suruh milih, dipaksa memilih, ya lebih ringan difitnah. Kenapa? Difitnah masih bisa memperbaiki namanya di kemudian hari, masih hidup. Kalau dibunuh, habis riwayatnya, sejarahnya sudah selesai sampai di situ, udah nggak bisa memperbaiki nama, sudah nggak bisa apa-apa. Dari sini saja kita mengetahui selain dalil yang pokok adalah dalil yang tadi kita telah sebutkan, bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak itu adalah itu adalah dosa yang terbesar setelah kufur atau setelah syirik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita jelaskan dalam kesempatan ini bahwa ayat ini konteksnya adalah tentang masalah perang. Ini yang harus kita pahami. Dan perang di dalam Islam itu ada, konsepnya itu ada. Dan ada aturan-aturannya. Kalau kita membuka kitab-kitab fikih, maka kita akan temukan di sana bab atau kitab namanya Kitabul Jihad atau Babul Jihad, yang di sana menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan daripada jihad fisabilillah dengan pengertian perang. Jihad memang tidak selalu berarti perang. Jihad tidak selalu berarti perang, karena jihad itu ada dua. Ada al-jihadu bis-silah, ada al-jihadu bil-bayan. Ada al-jihad bis-sinan, ada al-jihad bil-bayan. Ada jihad dengan pedang, dengan senjata, yaitu melalui peperangan, seperti yang dilakukan pada masa lalu, pada masa Rasulullah dilakukan, pada masa para sahabat dilakukan. Kemudian ada jihad jenis yang kedua adalah al-jihad bil bayan, yaitu jihad dengan memberikan pelajaran, menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam.
menerangkan tentang akidah yang benar, menerangkan tentang syariat Islam, tentang ajaran-ajaran Islam. Kita ketika mengajar seperti ini misalnya, maka kita sedang berjihad. Ketika kita mengajari seseorang mana yang hak, mana yang batil, mana akidah yang benar, mana akidah yang menyimpang, maka kita berjihad. Ketika kita melakukan misalnya mengajarkan wudhu, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan akhlak-akhlak Islam, kewajiban hati, kewajiban bagi setiap muslim, hal-hal yang maksiat kepada masyarakat, maka itu kita melakukan jihad. Dan jihad yang kita lakukan hari ini adalah jihad dengan jenis yang kedua ini, yaitu al-jihadu bil bayan, yaitu jihad dengan menjelaskan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Itulah jihaduna al-yaum, itulah jihad kita pada hari ini, bukan perang. Kenapa kok tidak kita melakukan perang? Ya karena tidak memenuhi ketentuan untuk kita bisa melakukan perang pada masa sekarang. Bukan karena perang itu nggak ada dalam Islam, tetapi karena kita tidak memenuhi ketentuan dalam Islam untuk bisa melakukan perang. Nah, ketentuan-ketentuan itu dijelaskan oleh para ulama, diantaranya karena keadaan umat Islam ini sekarang ini kan sedang lemah. Umat Islam ini sedang lemah. Di dunia internasional kita ini sedang lemah. Lemah dari semua sisi. Lemah dari sisi ilmu, lemah dari sisi keimanan, lemah dari sisi fisik, lemah dari sisi persenjataan, semuanya lemah. Kalau seseorang ada kelompok-kelompok radikal, kelompok teroris memaksakan diri mereka berperang, sudah perang ngawur lagi, karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam, yang dirugikan siapa? Umat Islam. Kita lihat bagaimana umat Islam misalnya di Syria, bagaimana umat Islam misalnya di Yaman, bagaimana umat Islam di Irak. Umat Islam menjadi banyak yang terbunuh, banyak yang kelaparan, rumahnya hancur, berantakan, gara-gara ada segelintir orang yang mengatasnamakan jihad fisabilillah, tetapi mereka tidak mengikuti aturan jihad di dalam Islam. Yang dirugikan adalah umat Islam secara keseluruhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam perang itu harus dilihat kemungkinan bahwa umat Islam itu bisa memenangkan peperangan itu. Kalau tidak, maka kita harus berdamai dengan mereka demi kemaslahatan umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat ini. Jadi tadi sebelumnya kita sudah pastikan bahwa jihad kita ini bukan dengan perang hari ini, tetapi bahwa jihad dengan perang itu ada, itu tidak bisa dipungkiri, dan dalam sejarah itu nyata. Bagaimana Rasulullah pada masa Rasulullah ada namanya ghazwah. Ada ghazwatu Badr, ada ghazwatu Uhud, ada ghazwatu Khandaq, kemudian ada ghazwah Banil Mustalik dan sebagainya. Ada ghazawat, ada perang-perang pada masa Rasulullah. Ghazwah itu adalah istilah perang yang Rasulullah langsung ikut di dalamnya dalam peperangan itu. Namanya ghazwah. Pada masa Rasulullah setidaknya itu ada 17 kali perang yang terjadi. Kemudian pada masa sahabat Abu Bakar banyak sekali peperangan yang dilakukan, yang diantaranya itu adalah penaklukan terhadap daerah-daerah di luar Jazirah Arab. Pada zaman Sayyidina Utsman, Islam itu sudah menyebar sampai kepada Syam, sampai ke Mesir dan sebagainya.
Nah, sudah sangat luas Islam menyebar, yang diantaranya adalah dengan melakukan penaklukan terhadap daerah atau kerajaan-kerajaan yang kufur ketika itu. Itu dilakukan. Dan itu adalah sejarah membuktikan tentang hal itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Artinya kita tidak bisa mengingkari tentang adanya peperangan di dalam Islam. Dan peperangan ini ada dalam masyarakat, semua masyarakat. Bukan hanya dalam Islam, dalam Yahudi, dalam Kristen, dalam semua agama, konsep ini ada. Tetapi tentu dalam Islam itu peperangan itu ada aturan-aturan. Kalau seandainya terjadi peperangan betul di antara orang Islam dengan orang kafir dengan ketentuan-ketentuan tertentu, itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya nggak boleh membunuh perempuan, nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh anak-anak, dan seterusnya. Itu ada aturan-aturan begitu. Nggak boleh merusak bangunan, pepohonan, dan sebagainya. Itu ada aturan begitu. Bagaimana dengan perang zaman sekarang yang dilakukan oleh mereka, bahkan oleh orang-orang Barat terhadap Islam maupun terhadap selain Islam? Perangnya pakai bom, yang dibom bangunan-bangunan diruntuhkan, anak-anak kecil pada mati, perempuan-perempuan pada mati, mereka yang nggak ikut perang, rakyat sipil pada mati. Kalau dulu namanya perang itu ya tentara dengan tentara di tempat yang khusus, ada aturan-aturan, nggak langsung serobot pokoknya dibunuh, enggak. Ada aturan-aturan. Kapan harus istirahat dari perang, ada aturan-aturan tertentu. Bukan asal perang seperti yang dilakukan pada zaman sekarang. Udah enggak sesuai dengan ketentuan-ketentuan jihad di dalam Islam. Nah, tetapi bahwa ini yang penting kita harus pahami, bahwa konsep Islam ini, konsep perang di dalam Islam ini memang ada. Dalam Al-Quran itu pun ada perintah untuk berperang, yaitu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah masih di Makkah, perang itu nggak ada. Berapa lama Rasulullah di Makkah? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. 13 tahun Rasulullah di Makkah nggak ada perang. Kenapa? Karena belum ada izin untuk berperang. Perintahnya ketika Rasulullah masih di Makkah, perintahnya itu adalah maafkan, 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 begitu saja, dimaafkan. Nggak boleh untuk membalas dengan peperangan. Padahal bagaimana perlakuan orang-orang musyrik terhadap orang Islam di Makkah? Luar biasa, banyak sekali umat Islam yang terbunuh, disiksa. Bahkan pernah umat Islam diboikot oleh orang-orang kafir musyrikin Makkah. Sesuatu yang sudah sangat keterlaluan. Tetapi meskipun begitu apa? Perintahnya adalah dimaafkan. Tidak membalas mereka. Tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian ada izin untuk berperang, yaitu dengan turunnya surat Al-Hajj ayat 39. Al-Hajj ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu." Diberi izin, udzina, diberi izin, lilladzina yuqatalun, diberikan izin untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi, biannahum zulimu, karena sesungguhnya mereka itu telah dizalimi, wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka. Ini ada izin
berperang melawan siapa? Orang yang memerangi orang Islam. Jadi awalnya begitu, bahwa umat Islam diberi izin untuk memerangi siapa? Orang yang memerangi Islam. Ini namanya perang defensif, dalam rangka untuk membela diri dari orang yang memang memerangi umat Islam. Diberikan izin umat Islam, Rasulullah dan para sahabatnya untuk memerangi mereka yang memerangi umat Islam. Maka terjadilah kemudian perang Badar setelah Rasulullah berada di Madinah. Nah, karena Allah sudah memberikan izin untuk memerangi mereka yang memerangi umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah sebelum ayat ini ayat 191, dalam ayat 190 disebutkan wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah dan berperanglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Janganlah kalian melampaui batas dalam memerangi mereka. Ini juga memberikan izin untuk berperang. Kemudian ada ayat yang sedang kita bahas ini, 191 Al-Baqarah 191. Yang ini perangnya adalah ofensif, tidak memerangi hanya orang yang memerangi umat Islam, tetapi juga memerangi yang mereka tidak memerangi umat Islam. Sehingga dalam sejarah Rasulullah itu banyak menulis surat. Ada penulis surat yang diperintahkan oleh Nabi untuk dikirim kepada raja-raja, termasuk Raja Romawi, Raja Persia, diberi surat yang isinya apa? Masuklah kamu ke dalam agama Islam. Jika kamu mau masuk ke dalam agama Islam, maka kamu akan mendapatkan hak sebagaimana hak umat Islam. Dan kamu wajib menjalankan apa yang wajib bagi umat Islam. Jika kamu tidak mau, maka kamu harus membayar jizyah. Harus membayar jizyah terhadap umat Islam. Dan kamu tidak boleh menghalang-halangi rakyat kamu untuk masuk ke dalam agama Islam. Jika tidak, maka akan diperangi. Jika mereka, raja-raja itu menghalangi rakyatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, maka rajanya itu diperangi. Bukan membunuh rakyatnya, bukan. Tetapi apa? Rajanya yang kafir yang menghalangi warganya, masyarakatnya untuk masuk Islam, itu diperangi. Sehingga kemudian apa? Terjadi perang yang sifatnya itu adalah ofensif, menyerang lebih dulu meskipun negara itu tidak menyerang terlebih dahulu terhadap umat Islam. Maka ayat ini yang 191 bunyi lengkapnya adalah tadi sudah kita baca, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Nah, jadi bunyinya apa? Perangilah mereka dimanapun kalian temukan mereka. Wa akhrijuhum, keluarkanlah mereka. Nah, keluarkanlah mereka karena mereka dulu telah mengusir kalian. Min haitsu akhrajukum, dari sekira mereka telah mengeluarkan kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan syirik itu lebih berat daripada dosa membunuh, karena mereka melakukan kesyirikan yang ada pada mereka, maka kemudian mereka itu diperangi, diperangi agar kesyirikan itu hilang, dan masyarakat bisa leluasa untuk masuk ke dalam agama Islam. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih. Janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram. Karena dalam hukum Islam tidak boleh berperang di Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fih,
Sampai mereka memerangi kalian di Masjidil Haram. Kalau mereka memulainya di Masjidil Haram, maka membela diri untuk kemudian terjadi perang di sana itu tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh awalnya pada dasarnya berperang di Masjidil Haram. Fa in qataluukum faqtuluhum. Jika mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Nah, begitulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi, bahkan dalam hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Kita tahu hadis mutawatir sudah pasti sabit, sudah pasti sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Umirtu an uqatilan nas. Aku ini diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu, sehingga mereka itu bersyahadat. Artinya sampai mereka itu masuk ke dalam agama Islam, bersyahadat meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini menjadi jelas bagi kita bagaimana konsep perang di dalam agama Islam, meskipun sekilas kita harus waspadai orang-orang yang mengatasnamakan jihad fisabilillah, mengatasnamakan perang dalam Islam, mengatasnamakan mengikuti perintah Allah dalam ayat waqtuluhum haitsu mereka mengatasnamakan Al-Quran, mengatakan kami mengikuti perintah Al-Quran untuk memerangi orang kafir misalnya. Tetapi mereka mengindahkan atau mereka tidak memperhatikan tentang aturan-aturan di dalam Islam tentang berperang ini. Perang ada, tetapi perang itu adalah pilihan terakhir ketika dalam rangka untuk menghilangkan kesyirikan, untuk menghilangkan kekufuran yang terjadi dalam suatu masyarakat. Karena para raja ketika itu banyak di antara mereka yang tidak merelakan rakyatnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka menghalang-halangi rakyatnya masuk ke dalam agama Islam. Sehingga ketika kekuasaan seorang raja yang zalim seperti itu tumbang, maka kemudian rakyatnya bisa leluasa untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi perangnya bukan rakyatnya juga dihabisi semuanya. Rakyat sipil ditembaki, dibom, rumahnya dibakar dan sebagainya. Bukan seperti itu namanya perang. Islam itu memiliki aturan yang jelas tentang masalah perang ini. Maka kita harus waspada terhadap dua pemahaman yang sama-sama tidak pas. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah di antara paham yang ekstrim kiri maupun kanan, yang liberal maupun yang radikal. Yang radikal tadi itu apa? Mereka melakukan tindakan kejahatan mereka atas nama jihad, atas nama Al-Quran, atas nama Islam. Tetapi mereka melakukan tindak kriminal, tindak kejahatan yang sama sekali dia bertentangan dengan ajaran Islam. Di satu sisi ada orang yang liberal mengatakan nggak ada perang itu dalam Islam. Islam itu nggak ada mengajarkan perang. Padahal ayatnya banyak sekali yang memerintahkan perang. Hadisnya menyebutkan, hadis mutawatir menyebutkan ada perang. Baca kitab sejarah, tarikh Nabi, ada perang. Baca sejarah
Al-Khulafa Ar-Rasyidun, perang ada. Kemudian kita baca misalnya sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, akan ada perang-perang di situ. Lalu bagaimana kita menyembunyikan fakta itu? Apakah fakta itu akan kita sembunyikan sementara kitabnya beredar? Nggak bisa kita menyembunyikan fakta bahwa dalam Islam itu memang ada. Tetapi perang dalam Islam itu ada aturannya dan tujuannya itu jelas. Tujuannya adalah agar orang itu mendapatkan rahmat Allah, yaitu berupa masuk ke dalam ajaran terhadap agama Islam, sehingga mereka mendapatkan rahmat yang abadi nanti di akhirat, mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Itu tujuannya seperti itu, jelas. Bukan kemudian dikatakan nggak ada. Bagaimana kamu bilang tidak ada? Sementara faktanya ada, ayat, hadis dan juga fakta sejarah itu menjelaskan tentang adanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang lurus dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah.